Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Kembali menyapa kita semua, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali berjumpa dalam Renungan Harian edisi Kamis 28 Mei 2026. Mari bersama-sama kita siapkan hati untuk disapa firman Tuhan pagi ini. Sesuai bacaan Renungan Harian Gereja Toraja dari Mazmur 93 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Namun sebelum itu, mari berdoa. Syukur padamu ya Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu Tuhan beri bagi kami pribadi lepas pribadi. Hari ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami agar kami dapat memahami setiap kebenaran firman Tuhan hari ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mazmur 93 ayat 1 sampai 5 firman Tuhan. Tuhan Raja yang kekal. Tuhanlah Raja. Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggangkan kekuatan. Sungguh bumi tegak, tidak akan goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Arus banjir telah mengangkat ya Tuhan. Arus banjir telah mengangkat gemuruhnya, arus banjir mengangkat deru hempasannya. Daripada gemuruh air yang besar, daripada pecahan ombak yang hebat. Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu yang sangat teguh, pada bait-Mu lah berdiam kekudusan. Ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Amin. Kedaulatannya kekal, menjadi tema perenungan kita hari ini. Saudara-saudara, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Adalah sebuah pepatah yang cukup tua dan berarti. Tidak ada yang abadi, baik kekuasaan ataupun penguasa itu sendiri. Dengan membaca Mazmur 93 hari ini, kita melihat sebuah hal yang sangat berbeda. Di sini kita dapat melihat dengan jelas siapa Tuhan yang sesungguhnya. Dengan tegas pemazmur menyatakan bahwa Tuhanlah Raja. Ia digambarkan sebagai Raja dalam segala keadaan. Hal ini disimbolkan dengan pakaian kemegahan yang artinya situasi tenang atau damai. Dan juga menjadi tanda bahwa sebagai Raja, Tuhan akan memerintah dengan adil. Namun, tidak hanya itu saja. Ia juga berikat pinggangkan kekuatan yang berarti dalam situasi yang tidak tenang, bahkan dalam masa perang pun, ia tetap Raja. Saudara-saudara, ini berarti bahwa sebagai Raja, kedaulatan Tuhan itu kekal dan tidak dipengaruhi oleh masa serta keadaan. Hal itu tidak dapat diubah oleh manusia, sebab kekuasaannya tegak dan kekal. Bahkan seluruh ciptaan ada di bawah kendali Tuhan Sang Raja. Kedaulatan Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita yang percaya kepadanya. Dengan mengingat Ia sebagai Raja yang berdaulat dan kekal, maka apapun yang terjadi, kita tidak akan lagi takut. Sebab kita percaya pada Tuhan yang dapat melindungi dari apapun. Sekalipun bahaya yang menimpa kita seperti ombak yang hebat, namun kekuasaannya lebih hebat dan dapat melindungi kita. Saudara-saudara, kuasa Tuhan adalah sebuah kepastian dan bukan untuk diragukan ataupun dipertanyakan. Kita dapat mengandalkan Dia dalam segala situasi kehidupan kita, sebab Dia memegang kendali penuh atas ciptaannya, termasuk seluruh kehidupan kita.
Kedaulatannya kekal berarti Ia tahu apa yang telah kita alami dan juga apa yang akan terjadi di masa depan dalam kehidupan kita. Karena itu, jangan takut, sebab Tuhan adalah Raja. Amin. Mari berdoa. Segala kemuliaan hanya padamu ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan Tuhan melayakkan kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah Tuhan dan Raja yang berdaulat dalam kehidupan kami, yang memegang kendali dalam hidup kami. Kiranya kami terus bersandar hanya kepadamu ya Tuhan, sebagai Tuhan dan Raja. Ya Tuhan, berdoa padamu untuk segala harapan, rencana kami dalam menjalani hidup ini. Apapun tantangan kehidupan yang kadang silih berganti, kami serahkan hanya kepadamu, sebab hanya padamulah sumber kekuatan untuk menjalani setiap hal dalam hidup kami. Berdoa padamu umatmu dimanapun berada, dalam berbagai pergumulan, bergumul oleh karena penyakit, Tuhan nyatakan kuasa-Mu melalui setiap usaha yang sedang dikerjakan. Kiranya mereka boleh berangsur-angsur pulih dan kembali melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya. Bapa, berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Tuhan anugerahkan hikmat agar dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan baik, dan bangsa negara kami terus tercipta aman dan damai. Ya Bapa, seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan hanya padamu. Tuhan menjaga dan menyertai kami. Kiranya kami boleh hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.